Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu terkait mendampingi UMKM untuk menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, yaitu aplikasi Siapik. UMKM yang kami pilih adalah Harapan Jaya Tani. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Yersa Nopiansyah dengan ujung NPM 081, yang kedua Novel Ardiansyah dengan ujung NPM 096, dan yang terakhir Muhammad Noven Sakarait dengan ujung NPM 027. Baiklah, masuk di profil usahanya Harapan Jaya Tani. Jadi usaha ini itu dimiliki oleh sepasang suami istri dan nama pemiliknya adalah Siska Aprilia. Usaha ini bergerak di bidang pertanian dan mereka itu menyediakan dan juga mendistribusikan pupuk-pupuk subsidi kepada para petani di sekitar mereka begitu. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2025 yang beralamat di Jalan IR Sutami, Gunung Sugi Besar, Kecamatan Sekampu Udik, Kabupaten Lampung Timur. Produk pupuk yang mereka tawar itu kan pupuk subsidi, diantaranya ada pupuk urea, terus pupuk kakao, dan juga pupuk Ponska. Selanjutnya ada target pasarnya. Jadi kan ini usahanya itu menjual pupuk subsidi ya, diantaranya yang saya sebutkan tadi ada pupuk urea, terus Ponska, terus kakao, yang tentunya banyak digunakan oleh petani untuk meningkatkan kesuburan tanah dan juga hasil panen di sekitar situ. Jadi tentunya targetnya itu adalah para petani di wilayah Kecamatan Sekampung Udik dan juga sekitarnya, khususnya para petani yang membutuhkan pupuk untuk proses ataupun kegiatan pertanian mereka, kegiatan menanam mereka, sampai mereka mendapatkan hasil panen. Bisa dibilang kelompok gapoktan yang ada di sekitar situlah target pasarnya. Berikutnya itu ada pencatatan keuangan, di mana usaha ini masih menggunakan pencatatan keuangan secara manual atau dengan buku catatan, yang dimana setiap transaksinya itu seperti pembelian pupuk, terus juga pencatatan barang masuk, dan juga penjualan kepada pembeli itu dicatat dalam satu buku secara manual. Jadi sistem pencatatan ini tuh merupakan salah satu permasalahan yang terjadi karena memiliki beberapa kelemahan seperti rentan terhadap kesalahan pencatatan, terus juga resiko kehilangan, dan dapat terjadi kerusakan data, serta kurang efisien untuk melakukan rekap data keuangan. Oleh karena itu, kondisi ini tuh dapat mempengaruhi keakuratan dan efektivitas dalam pengelolaan keuangannya. Berikutnya, di sini kami menggunakan diagram fishbone untuk menganalisis akar masalah pada pencatatan keuangannya. Yang pertama itu dari faktor manusia, yaitu sistem manual ini beresiko karena rentan terhadap human error ataupun kelalaian manusia. Selain itu, staf yang ada juga kurang mendapatkan pelatihan, dan yang paling berbahaya itu adanya ketergantungan pada satu orang. Jadi jika satu orang itu tidak dapat hadir, maka pencatatan itu bisa tidak berjalan. Yang kedua itu dari segi metode, jadi pencatatan ini tuh bermasalah karena tidak adanya SOP yang jelas, yaitu data yang dicatat itu tidak melalui proses verifikasi yang sifatnya tidak real time karena seringkali pencatatan itu ditumpuk atau baru dikerjakan di belakangan. Yang ketiga itu dari faktor material, yaitu penggunaan buku fisik itu sangatlah beresiko karena buku itu rentan rusak, misalnya seperti basah ataupun robek, ataupun juga bisa dari tinta pena itu luntur seiring berjalannya waktu yang membuat histori data keuangan itu hilang. Terus yang keempat itu ada dari faktor teknologi. Jadi karena tidak adanya intervensi software ataupun perangkat lunak, maka otomatis tidak ada sistem backup ataupun cadangan jika terjadi kerusakan pada buku tersebut. Jadi prosesnya juga tidak terotomasi sehingga sangat memakan waktu. Yang kelima itu ada dari faktor lingkungan, yaitu sistem ini menjadi sistem beresiko karena tidak adanya pengawasan secara rutin maupun proses audit. Selain itu, karena datanya itu hanya ada di satu buku, maka akses informasi itu menjadi sangat terbatas bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan data itu di waktu yang bersamaan.
Menggunakan aplikasi Siapik. Jadi penggunaan aplikasi Siapik ini dipilih karena mampu mengatasi kelemahan pencatatan manual dengan menyediakan sistem yang lebih akurat, terstruktur, dan berbasis digital. Aplikasi ini mengurangi kesalahan pencatatan, mengamankan data, serta memudahkan pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan secara otomatis sehingga proses monitoring dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi menurut kami ini penggunaan aplikasi Siapik ini sangat membantu bagi pelaku UMKM yang masih menggunakan pencatatan secara manual. Karena itu dapat menyebabkan kesalahan ataupun datanya itu bisa jadi hilang gitu. Selanjutnya di sini ada modal awal dan juga ada data-data harga beli, harga jual dan eh, pemasoknya itu siapa. Di sini di modal awal itu ada 100 juta yang dimana itu aset tetapnya 15 juta dan kasnya itu 85 juta. Terus untuk harga jualnya itu ada tiga, tiga, tiga macam barang yang dijual, tiga pupuk subsidi. Yang pertama itu ada NPK KKO yang dijual seharga 132.000 per sak. Yang kedua ada NPK Ponska yang dijual 92.000 per sak. Yang ketiga ada urea sebesar 90.000 per sak. Terus ada harga belinya itu ada NPK kakao itu dibeli seharga 124.788. NPK Ponska 84.788 dan urea 82.788. Eh, untuk pemasok dari harapan jahitan itu ada satu yaitu CV Cahaya Dewata. Selanjutnya ada neraca. Di sini adalah neraca yang sudah tercatat di Siapik. Di sini terlihat kalau kasnya itu lumayan besar dikarenakan kami belum memasukkan pengeluarannya karena datanya itu masih belum ketemu sama si pemilik pelaku UMKM-nya. Di sini ada beberapa dokumentasi, pada saat kami melakukan kunjungan ke UMKM Harapan Jaya Tani. Di sini ada dokumentasi pupuknya, lalu saat kami bertanya-tanya dan juga melakukan wawancara, lalu ada sesi foto bersama. Jadi, kesimpulannya, usaha Harapan Jaya Tani itu masih menghadapi permasalahan dalam pencatatan keuangan akibat penggunaan sistem manual yang kurang efektif. Nah, jadi ya muncul permasalahan-permasalahan seperti robek, hilang, basah, dan lain-lain. Nah, berdasarkan analisis Fishbone yang telah dilakukan oleh kelompok kami, permasalahan itu dipengaruhi oleh faktor manusia, metode, dan juga teknologi. Jadi, penerapan Siapik itu menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, serta kemudahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Jadi, dapat mengurangi risiko pencatatan itu hilang, rusak, dan mengurangi permasalahan. Namun, implementasinya juga itu perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari segi kemampuan penggunanya maupun sarana pendukung. Agar apa? Agar sistem itu dapat digunakan secara optimal. Dengan demikian, Siapik itu dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga lebih tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.